Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deza Aryafi, NIM channel BENMA 18031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout. Beberapa ahli mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dr. Andes Delianggi mengatakan, tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Yang kedua, menurut Littlefield dan Peterson mengatakan, office layout may be defined as a arrangement of furniture and equipment within available floor space, atau tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Tujuan dari tata ruang kantor adalah yang pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang ketiga, mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Yang keempat, menciptakan kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. Yang kelima, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Keuntungan tata ruang kantor adalah yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, pengawasan mudah dilaksanakan. Yang keempat, terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. Dan yang kelima, memungkinkan pemakaian ruangan secara efisien. Manfaat dari tata ruang kantor adalah yang pertama, penghematan penggunaan ruang, yang kedua, lantai yang tepat, yang ketiga, pengawasan dapat dipermudah, yang keempat, hubungan dapat dipercaya, yang kelima, perlengkapan mesin dan kantor berguna lebih baik, yang keenam, jalannya pekerjaan lebih lancar, dan yang ketujuh, menambah kesenangan dan semangat bekerja bagi karyawan. Asas-asas pokok dan prinsip tata ruang kantor. Asas-asas pokok tata ruang kantor adalah yang pertama, asas jarak terpendek, yaitu menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Yang kedua, asas rangkaian kerja, yaitu asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan, menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Yang ketiga, ada asas penggunaan segenap ruangan, yaitu tidak ada ruangan atau luas ruangan yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan kosong, maka dapat diletakkan seperti tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya, sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Yang keempat, ada azas perubahan susunan tempat kerja, yaitu memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Prinsip-prinsip dari tata ruang kantor tersendiri ada 5, yaitu yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Dan yang terakhir, pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Bentuk-bentuk tata ruang kantor ada 3. Yang pertama, tata ruang tertutup, yaitu suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Keuntungan tata ruang tertutup, yang pertama adalah moral pekerja atau staf tetap terjaga, yang kedua pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga, dan yang ketiga menghindari gangguan dari pekerjaan satu ke yang lainnya. Kelemahannya adalah yang pertama, pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat.
Yang kedua, cahaya sulit masuk dan udara sulit beredar sehingga suasana lebih pengap dan gerah. Yang ketiga, apabila diperlukan tukar tempat antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sulit dilakukan dan sulit merubah ruangan. Dan yang terakhir, apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupun perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan agak sulit menampungnya. Yang kedua, tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari sudut pandang. Keuntungannya ada 4, yaitu yang pertama, pengawasan lebih mudah dan efektif terhadap segenap pegawai. Yang kedua, hubungan antar pegawai lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lain tanpa orang harus mondar-mandir meninggalkan tempat kerja. Dan yang keempat, cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, dapat merendahkan moral atau staf karena cara hidup yang diawasi terus-menerus. Yang kedua, akan mengurangi keamanan bagi pekerjaan rahasia. Yang ketiga, pekerjaan akan kehilangan kepribadiannya. Dan yang keempat, apabila ada pekerja yang bermalas-malasan, dapat mengganggu yang lain. Tata ruang semi tertutup adalah ruang yang disekat hanya setinggi 1,5 meter. Keuntungannya, dapat menjaga privasi kerja, dan kekurangannya, perubahan tempat sulit dilakukan. Bentuk contoh dari bentuk-bentuk tata ruang kantor. Ini adalah contoh tata ruang kantor tertutup. Ini adalah contoh dari tata ruang kantor terbuka, dan yang ini adalah contoh dari tata ruang kantor semi tertutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.